Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanti Apriani, NPM 19700651662. Saya dari FTKI Sistem Informasi Universitas Nasional. Saya akan menjelaskan tentang teknik riset operasi. Yang pertama, tentukan solusi optimal dari persamaan berikut ini dengan metode simplex. Dengan nilai maksimum Z200X1 ditambah 190X2. Kendalanya A 2X1 ditambah 2X2 kurang dari 160, B-nya X1 ditambah 2X2 kurang dari 130, C-nya 4X1 ditambah 2X2 kurang dari 280. Pertama kali kita lakukan adalah membuat dengan bentuk kanoid. Bentuk umumnya Z, nilainya Z masuk sini, min 200 positif jadi negatif 200X1 dikurang tanda positif jadi negatif 190S2 dikurang OS1 dikurang OS2 dikurang OS3 sama dengan 0. 2X1 masuk sini ditambah 2X2 tambah S1 sama dengan 160. X1 ditambah 2X2 ditambah S2 sama dengan 120. 4X1 ditambah 2X2 ditambah S3 sama dengan 280. Berikutnya adalah kita membuat tabel. Yaitu masukkan dulu Z, tulis Z, X1, S2, S1, S2, S3, solusi. Yang pertama adalah Z. Z bernilai 1, masukkan nilainya 1, min 200, min 190, 0, 0, 0, karena S-nya nggak ada nilainya 0 bernilainya. Solusinya adalah 0. Terus bawahnya adalah baris ke-1. Ini baris ke-1 yaitu Z-nya nggak ada jadi 0, bernilai 2, X1-nya 2, X2-nya 2, X1-nya 1, S2-nya 0, S3-nya 0, dan solusinya 160. Yang baris kedua yaitu Z-nya 0 karena nggak ada bawahnya. Terus X1-nya 1 karena nggak ada nilai di depan, jadi ada nilai X1 nilainya. X2 2, S1 nggak ada 0, jadi S2-nya ada nilai 1, S3-nya nggak ada jadi 0 sama dengan 120. Lalu SZ, Z-nya 0, X1-nya 4, X2-nya 2, X1-nya 0, S2-nya 0, dan S3-nya 1, solusinya 280. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan rasio? Kita menentukan rasionya, yaitu dengan cara rasio, yaitu kita menentukan kolom kuncinya. Kolom kuncinya dengan cara menentukan minus yang paling besar. Di sana minus 200, ini berarti adalah kolom kunci yang berwarna kuning. Berarti solusinya dengan mencari rasio itu solusi dibagi dengan kolom kunci. 160 dibagi 2, 80, 120 bagi 1, 120, 180 bagi 4, 70. Nah, dari rasio ini kita menemukan nilai yang kecil, yaitu 70. Berarti baris ketiga ini adalah baris kuncinya, karena baris kunci ditentukan dengan nilai yang paling kecil, yaitu 70. Di sini berarti baris tiganya. Nilai baris kunci harus 1, nilai selain baris kunci sama dengan 0. Dengan cara dari kolom kunci ini nilai 4 menjadi 1, dan nilai dari baris lain adalah 0. Seperti seperempat dikali B3, berarti 1/4 dikali 4 sama dengan 1. Jadi B3 aksen nilai B3 baris ketiga baru. Dan begitu selanjutnya B0 aksen sama dengan B0 ditambah 200 dikali B3 aksen. B1 aksen sama dengan B1 kurang 2 kali B3 aksen. B2 aksen sama dengan B2 kurang B3 aksen. Selanjutnya kita masukkan nilainya dengan mengikuti ini. Berarti B3 baris ketiga dikali dengan baris ketiga dikali 1/4. Seperti 1/4 dikali 0 sama dengan 0, 1/4 dikali 4 sama dengan 1, 1/4 kali 2 sama dengan 2/4, 1/4 dikali 0 sama dengan 0, 1/4 dikali 0, 0, 1/4 kali 1, 1/4,
1/4 kali 280 sama dengan 70. Begitu selanjutnya juga B0 aksen sama dengan B0 ditambah 200 dikali B3 aksen, 1 tambah 200 kali 0 sama dengan 1, min 200 tambah 200 dikali 1 sama dengan 0, min 190 ditambah 200 dikali 2/4 sama dengan 5, 0 ditambah 200 dikali 0 sama dengan 0, 0 tambah 200 dikali 0 sama dengan 0, 0 tambah 200 dikali 1/4 sama dengan 50, 0 ditambah 200 dikali 70 dengan 14.000. Begitu juga dengan B1 aksen sama dengan 0 kurang 02 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikali 0 dikurang 2 dikali 1 sama 0, 2 dikurang 2 kali 2/4 1, 1/2, 1 kurang 2 kali 0 sama dengan 1, 0 dikurang 2 dikali 0 sama dengan 0, 0 kurang 2 dikali 1/4 sama dengan min 2/4, 160 dikurang 2 kali 70 sama dengan 20. Begitu juga dengan B2 aksen, yaitu B2 dikurang B3 aksen, 0 dikurang 0, B2 aksen, B2 ya 0 dikurang B3 nya aksen, B3 aksen 0 sama dengan 0, 0 kurang 1 sama dengan 0, 2 kurang 2/4 sama dengan 1/4, 0 kurang 0, 0, dan selanjutnya hingga 120 kurang 70 sama dengan 50. Selanjutnya bagaimana? Nah, dari hasil tadi kita masukkan di sini. Kita masukkan kolom tabel kedua. B0 aksen ini adalah tabel yang baru. B0 aksen, B1 aksen, B2 aksen, B3 aksen. Di sini nulis Z, S1, S2, S1, S2, S3 dan solusi. Z-nya berapa? Z-nya kita temui tadi 100 dari hasilnya ya. 100 ini. Z-nya adalah 100,10500. Z itu adalah Z. Lanjut menentukan tabel 2 yaitu Z, S1, S2, S1, S2, S3 solusi, yaitu Z-nya dilihat dari B0 aksen, B0 baru, ada nilainya yaitu 1, nilainya 1, 0, 5, 0, 0, 50. Solusinya 1400. Sedangkan basis 2 yaitu Z-nya 0, baris 1 ya, baris 1 udah dari sini, baris 1 ini 0, 0, 1, 1, 0, min 2/4, 20 solusinya. Begitu juga B2 aksen 0, 0, 0, 1/4, B2 0, 1/4, 0, 1/4, 50. B3 aksennya juga begitu, ini 0, 1, 0, 1, 2/4, 0, 0, 1/4, 70. Tuh, itu adalah tabel kedua. Baru kita tulis di sini basisnya. Ini tadi Z ya. Itu nilainya Z besar. Itu nilainya kita tulis di sini. Itu di sini. Kita sudah buat tabel 2-nya dan kita lihat X1, X2 sudah tidak ada baris ataupun kolom yang negatif di sini dari X1, X2, berarti sudah aman. Berarti nilai akhir dari optimal nomor 1 Z max-nya solusi optimalnya metode simplexnya yaitu 14.000. Itu adalah nomor 1. Lanjut selanjutnya, sebuah pabrik komputer membuat Android dan chat. Kita lihat di sini, langsung saja kita buat X1-nya Android, X2-nya chat. Fungsi tujuannya, Zmax-nya 200 dari mana? Dari harganya. Ya.
Kendalanya bagaimana? 2x1 2x2 kurang dari 160. Kita lihat dari sini, Android membutuhkan waktu 2 jam, 1 jam pada S, kita taruh sini, dan ini 4 jam pada TI. Kalau kita taruh sini X1. Nah, itu langsung kita, sedangkan Char membutuhkan waktu 2 jam. 2 jam pada PRJ kita taruh sini untuk X2 nya, 2 jam pada S kita taruh sini, dan 2 jam pada TI kita taruh sini. Dengan jam kerjanya dibatasi menjadi program PRJ, untuk PRJ 160, S nya 120, dan TI nya 280 kita taruh sini. Yang pertama kita lakukan adalah menentukan titik potong. Nilai Z adalah 200 dikali X1 nya adalah 0 ditambah 190, X2 nya adalah 0, sama dengan 0. A. Menentukan nilai titik potong A. 2x1 A yaitu adalah 2x1 tambah 2x2 kurang dari 160. Titik potong sumbu X1, X2 nya adalah 0, berarti 2x1 tambah 2 X2 nya kita ubah menjadi 0 sama dengan 160. 2x1 sama dengan 160, X1 sama dengan 160 bagi 2 yaitu 80. Berarti titik X1 nya, X2 adalah 80,0. Titik potong sumbu X2 sama dengan buka kurang X1 kurang 0 bisa sama dengan 0. 2x1 tambah 2x2 bisa sama dengan 160. Ini kebalikan dari sumbu X1, yaitu X1 nya yang 0, X2 nya yaitu berisi 2x2. Kita akan mencari 2x2 nya, berarti 2x2 sama dengan 160, X2 yaitu 160 dibagi 2 titik, sama dengan 80. Titiknya adalah 0,80. Begitu juga dengan yang B, yaitu X1 ditambah 2x2 sama dengan 120. X1 ditambah 2 berarti X2 nya kita ubah menjadi 0 sama dengan 120. X1 nya adalah 120 bagi 1 kan 120, berarti titiknya adalah 120,0. X2 nya juga gitu, yaitu X1 ditambah 2x2. X1 nya kita ubah jadi 0, 2x sama dengan 2x 120 bagi 2 yaitu X2 nya adalah 60, berarti adalah 2 ini dari sini berarti 0,60. Begitu juga dengan yang C, 4x1 ditambah 2x2 sama dengan 280. X2 nya kita ubah menjadi 0, jadi 4 X1 berarti 280, X1 sama dengan 280 per 4, X1 sama dengan 70, berarti titik potongnya adalah 70,0. Begitu juga dengan 4x1, X2 nya 4x1 tambah 2x2 sama dengan 280, 4 kali 0, 2x2 sama dengan 280, X2 nya 280 dengan 280 dikali per 2 X2 sama dengan 140 titik 0,140. Saya sudah membuat grafiknya seperti ini. Kita menentukan tadi titik yang pertama yaitu adalah tadi 80,80 titiknya yaitu ini, dan 0,80 yaitu ini. Yang kedua adalah 70 dengan 140. Yang ketiga adalah 60 dan 120. Selanjutnya menentukan titik Z. Menentukan nilai Z yaitu titik A. Nilai Z sama dengan 200 kali 0 tambah 190 kali 0 sama dengan 100. Yang yaitu titik B. Ini titiknya, titik A. Ini titik B nya. Ini titik B nya adalah 270,0. Ini 70,0. Jadi 200 X1 kita kalikan Z nya yaitu 200 X1 ditambah 190 X2 berarti 200 dikali X1 nya 70 ditambah 190 X2 nya 0 sama dengan 14.000. Titik C nya yaitu karena dia berpotongan, titik C nya di sini, berarti perpotongan kita ngambil yang mana? Yang ngambil ke yang 3. Yang 3 yang mana? Yang 3 itu adalah 2x1 ditambah 2x2
sama dengan 190, X1 tambah 2X2 sama dengan 160. Berarti sama dengan 4X1 ditambah 2X2 sama dengan 280. Kita kurang atau eliminasi menjadi seperti ini. 2X1 ini habis. Jadi kita turunkan yang ini. 2X1 kurang X1 sama dengan min 240, min 2 X1 sama dengan min 240. X1 nya min 220 bagi 2 sama dengan min 120. Maaf, ini dari aturannya bukan minus 120 ya, ini adalah 120, ini nggak ada minusnya. Yang titik D itu 0,60 sama Z sama dengan 200 X1 tambah 190 X2. Berarti X nya X1 nya ada 0, X2 nya ada 60, berarti 200 kali 0, 190 kali 60 yaitu 11.400. Yang X1 ditambah X2 sama dengan 120 min 120 tambah 2X2 sama dengan 280, 2 sama dengan X2 itu 400, 2X2 sama dengan 400 per 2X2 sama dengan 200. Zmax-nya, nilai Zmax-nya berarti 200 X1 ditambah 190 X2, 200 dikali ini tadi min 200 120 sama ditambah ini 190 kali 200 sama dengan min 24.000 ditambah 38.000 hasilnya 14.000. Jadi solusi optimal dari grafik Android dan chat adalah 14.000. Nomor 3 yaitu dari soal kasus 2, tentukan persamaan dualnya, tentukan analisis sensitivitas dari hasil simplex 02, jelaskan. Fungsi tujuannya adalah sama Z 200 X1 tambah 190 X2, kendali juga sama, kurang dari 160, kurang dari 120, kurang dari 280, 2X1 ini juga sama, 4X1, 4X1. Kita langkah pertama adalah kita cari primalnya dulu. Prima atau prima atau sebenarnya simplex. Kita sini tadi mereknya, kita buat aja mereknya biar beda. A, B, C, X1 dan X2 nya kita dari sini 2, 1, 4, X2 nya 2, 2, 2. Sini kapasitas di sini 160, 120, 280. Kontribusi berarti ini 200, 190 X1 dan X2 ini dijadikan dual ya. X1 berarti kolom jadi baris, X1 2X berarti 2, 1, 4 ini taruh sini, X2 nya kita taruh sini, dan kapasitas kita taruh bawahnya, dan kontribusinya kita taruh samping 200 dan 190. Lanjut kita menjadikan notasi A, B, C serta X1 dan X2 diganti notasi umum dalam dual menjadi berarti seperti ini. Ini dual ini kita ganti tanda ya, ganti apa namanya, ganti itu tandanya. Berarti batasan X1 itu jadi batasan 1, X2 jadi batasan 2, A ini jadi 1, B adalah Y2, C adalah Y3. Berarti isinya tetap sama, bentuknya juga sama, hanya ganti notasinya aja, ganti tanda. Selanjutnya dengan begitu fungsi tujuan dan batasnya dualnya adalah dual itu adalah kebalikan dari prima. Jadi notasi ABC-nya seperti ini. Dengan begitu pasannya dualnya adalah kebalikan dari prima ya. Fungsinya tujuannya minimalkan Y sama dengan 160 Y1 tambah 120 Y2 tambah 280 Y3 dengan batasan 2 Y1 tambah 1 Y2 tambah 4 Y3 lebih besar dari 200. 2 Y1 tambah 2 Y2 ditambah 2 Y3 lebih besar dari 190, di mana Y1, Y2 dan Y3 lebih besar dari 0. Baik, kita dalam ini kita bandingkan antara primal dan dual.
seperti ini bentuknya. Maksnya Z-nya 200x1, 190, di dualnya menjadi Y, Z menjadi Y 160, berarti hasilnya 160 Y1, 120 Y2, 280 Y3. Dengan batasan A-nya di fungsi prima adalah 2x1 tambah 2x2 lebih kecil dari 160, yang bx1 tambah 2x2 lebih kecil dari 120, 4x1 tambah 2x2 lebih kecil dari 180. Begitu, berarti terbalik menjadi fungsi kedua. Di fungsi keduanya yaitu 2x1 tambah y2 ditambah 4y3 lebih, tandanya juga berganti dari yang kecil menjadi besar, lebih besar dari 200, y2 2y1 ditambah 2y2 ditambah 2y3 lebih besar dari 190. Nah, y ini y1 sama dengan 1 ya, itu gitu. Oke, simpel sudah benar. Kita basisnya kita ikutin dengan membuat basisnya kita membuat simplex dari yang hasil yang nomor 1 tadi, karena sama simplexnya seperti ini. Ini basisnya harusnya ada S1 S2 itu S1 S. Nah, begitu kita buat kapasitas bertambah 1 jam, jadi X1 tambah 2X2 lebih kecil dari 120, 4X1 tambah 2X2 lebih kecil dari 280, sama dengan 2X1 tambah 4X2 lebih kecil dari 240, 8X1 ditambah 4X2 lebih kecil dari 560, hasilnya min 6X1 lebih kecil dari 320, X1 sama dengan min 320 dibagi min 6, X1 sama dengan 160 dibagi min 3, 160 per 3. X2 nya yaitu X1 ditambah 2X2 lebih kecil dari 120, X2 nya itu dari 120 bagi 2 yaitu 60. Selanjutnya itu adalah nilai Z nya, berarti 2X1 ditambah 2X2 sama dengan 2 dikali 160 per 3 ditambah 300 sama dengan 320 per 3 sama ditambah 300 sama dengan 406,6. Berarti 14.000 hasilnya yang pertama tadi nilai 1, 14.000 dikurang 406,6 sama dengan 13.593,4. Minimalkan berarti Y 160, Y1, Y2, 120, Y2, 280, Y3, berarti 160 kali 0, 120 kali 0, 250, 80 kali 50, 0 tambah 14.000, hasilnya sama dengan 14.000. Nah, berarti hasilnya adalah sama dengan yang pertama tadi, hasilnya 14.000. Berarti ini adalah benar. Hasilnya sama dengan hasil kompleks sebelumnya pada kolom nomor 1, berarti hasilnya adalah benar. Analisis sensitivitasnya menemukan prima simplexnya Z sama dengan 200x1 ditambah 190x2 menjadi koefisien 190 dan 200. Kalikan koefisien 3 kali 3. Seperti ini. Berarti 0, 90, 200. Nah. 0, 190, 200. Ini dari mana? Itu dari tabel. Dari tabel ya. Dari tabel ini. Sama kan? Ini dari tabel ini. Nah, ini jadinya baru kita kalikan 0 kali 1, 90 kali 0, 200 kali 0, 0 kali 0, 190 kali 1, 200 kali 0, dan 0 kali min 2 per 4, 190 kali min 1/4 ditambah 201 per 4. Hasilnya adalah 297,5. Pengujiannya kita uji dengan seperti ini. Kita kalikan lagi 0, ini juga dari sini masuk sini, 160, 120, 280 dulu juga dari tabel tadi, dari tabel. Nah, ini
hasilnya adalah ini. Hasilnya adalah 20, 70, 20, 50, 17, dan ini adalah 70x1, x2 dan x1, 70x1, 50x2, dan itu berarti sama dengan ini, sama dengan B3 nya, baris ketiganya itu adalah x1, berarti sama 70, 50 x2 nya, berarti hasilnya adalah benar. Jadi semuanya hasilnya adalah, totalnya adalah maksimum optimal adalah 14.000. Jadi terima kasih, kurang dan lebih dari penjelasan saya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.